wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aflautami dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan juga di sini saya menjelaskan materi dari mata pelajaran ilmu pendidikan, yaitu saya mengambil dari bab 2, yaitu judul materi landasan dan asas-asas pendidikan. A. Landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pendidikan antara lain dapat dibedakan dari dua sudut. Yang pertama, dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Dan yang kedua, dari sudut pandang studi pendidikan, yaitu bisa kita kenal dengan istilah studi pendidikan. Adapun pengertian dari praktek pendidikan dan studi pendidikan, yaitu praktek pendidikan adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang, lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian studi pendidikan yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian ada dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang pertama ada landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bertujuan dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak pendidikan. Kemudian yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat menjadi titik tolak pendidikan. Di dalam khasanah teori pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, solatisme, konstrusivisme, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologi pendidikan. A, yaitu individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi. Adapun masyarakat didefinisikan oleh realitas, yaitu sebagai setiap sekelompok orang manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. B, yaitu pendidikan sosial dan enkulturasi, yaitu manusia berbeda dengan hewan yang seluruh perilakunya dikenalkan oleh naluri yang diperolehkan sejak kelahiran. Kemudian yang C, yaitu pendidikan sebagai pranata sosial. Ya, kemudian yang keempat yaitu ada landasan hukum atau legalitas. Aliansar DKK 2008-72 mengatakan dengan landasan legislatif, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Kemudian
Kemudian yang kelima ada landasan kultural, yang keenam landasan psikologi pendidikan, yang ketujuh landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu yang tertentu yang dijadikan titik tolak pendidikan. Delapan yaitu landasan ekonomi pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang pendidikan titik tolak pendidikan. Kemudian yang ke-9 yaitu landasan histori pendidikan, yaitu landasan histori pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa lain dan masa datang. B yaitu asas-asas pendidikan. Yang pertama ada asas Tun Uri Handayani, yaitu sebagai asas pertama Tun Uri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Kemudian yang kedua ada asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menetapkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian ada asas belajar sepanjang hayat, yaitu sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kemudian ada alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru yakni menunjukkan sumber belajar yang sesungguhnya. Kemudian ada penerapan atau implementasi asas-asas pendidikan, yaitu sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasan terdahulu, ada dua asas-asas utama yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, yakni asas belajar sepanjang hayat, asas Tun Uri Handayani, asas kemandirian dalam belajar untuk memberi gambar bagaimana penerapan asas-asas. Mungkin itu saja video dari saya mengenai pembahasan dari tugas ujian akhir semester. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.